Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Pemirsa, Nabi Ibrahim seorang sosok ayah sekaligus sosok suami yang luar biasa. Hingga bagaimana mengkomunikasikan kepada istrinya Siti Hajar hingga menuju kepada ketaatan dan juga kepada kepatuhan tingkat tertinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kisah selengkapnya ini akan disampaikan oleh guru kita Ustazah Sofwatun Nida. Fadhal Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Azhari Nasution yang sudah menyampaikan ilmu kepada kita, insyaallah menjadi ilmu yang bermanfaat. Segenap jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah dari Masjid Al-Barkah Asy-Syafi'iyah dan juga pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun berada, yang mudah-mudahan kita semua insya Allah senantiasa berada dalam limpahan rahmat, limpahan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita bicara sosok pribadi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, beliau ini memiliki banyak julukan. Kalau tadi Ustadz Azhari menyampaikan beliau adalah bapaknya para nabi atau disebut dengan Abul Ambiya. Jadi 20 nabi-nabi yang wajib kita imani, hampir kebanyakan adalah keturunan daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Maka beliau disebut dengan sebutan Abul Ambiya. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Allah Ibrahim punya sebutan namanya Khalilullah. Apa Bu? Apa artinya Khalilullah? Kekasihnya Allah. Kecintaannya Allah. Pada satu kitab dikatakan Nabi Allah Ibrahim pernah ditanya, bi ayyi syai'in ittakhazaqallahu khalila. Wahai Nabi Ibrahim, asbab apa sih engkau dijuluki disematkan Khalilullah? Kenapa engkau disebut sebagai kekasihnya Allah? Nabi Ibrahim mengatakan, bisalah sati asya, bisa jadi aku disebut Khalilullah karena asbab 3 perkara, 3 hal. Apa yang pertama? Nabi Ibrahim mengatakan, ikhtartu amarallahu ta'ala ala amri ghairi. Aku lebih memilih perintah Allah di atas perintah siapapun. Aku lebih mengutamakan Allah di atas hal-hal yang berurusan dengan apapun. Ini bisa kita buktikan Ibu. Nabi Ibrahim kalau dihadapkan perintah manusia dengan perintah Allah, yang didahulukan oleh Nabi Ibrahim adalah perintah Allah. Mana buktinya? Tadi sudah dijelaskan sepintas oleh guru kita. Ketika Nabi Ibrahim mendapat perintah dari Allah melalui mimpinya. Dan hampir rata-rata mimpinya Nabi adalah benar. Ketika turun perintah, kemudian Nabi Allah Ibrahim menyampaikan kepada putranya dan diabadikan dalam Al-Quran surah As-Saffat. Inni arafil manam anni azbahuka fanzur maza tara. Wahai anakku, aku bermimpi bahwa Allah memerintahkanku untuk menyembelihmu. Kira-kira bagaimana pandanganmu? Nabi Ibrahim Ibu ketika turun perintah, kemudian Nabi Ibrahim sampaikan kepada anaknya, nih Masya Allah, ayahnya mengajarkan ketauhidan yang luar biasa, ayahnya taat, melahirkan anak yang taat. Apa dijawab oleh putranya Ismail? Ya abatif al-ma tu'mar. Wahai ayahku, kalau emang ini perintah Allah,
kerjakan saja. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah aku akan menjadi hamba yang sabar. Masya Allah. Perintahnya bukan perintah main-main, Ibu. Perintahnya bukan perintah yang enteng, perintahnya adalah untuk menjadikan anaknya menjadi kurban. Tapi tidak ada penolakan dari lisan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dia lebih mendahulukan perintah Allah dibandingkan dengan perintah apapun. Yang kedua, kita lihat bagaimana kisahnya ketika Allah perintahkan, yaitu Siti Hajar dan putranya Ismail yang masih kecil. Allah suruh untuk dipindahkan ke kota Mekah. Ya, Nabi Allah Ibrahim pun melaksanakan itu, padahal dengan berat hati ditenteng anaknya yang masih kecil dengan ibunya, yaitu Siti Hajar, menuju satu tempat yang kemudian dikenal dengan kota Mekah. Ketika sampai di tempat itu, ada percakapan. Siti Hajar bertanya, wahai Ibrahim, kemana kita mau dibawa? Dan kemana engkau mau pergi? Apakah kita akan ditinggalkan di tempat padang pasir yang tandus? Dan apakah ini perintah Allah? Nabi Ibrahim mengatakan, ya, ini adalah perintah Allah. Masya Allah. Ayahnya taat, istrinya taat, anaknya juga taat. Ditinggalkan. Begitu Nabi Allah Ibrahim berbalik badan, dia berjalan dengan berat hati di ujung daripada sebelum lepas pandangan kepada anaknya dan kepada istrinya. Nabi Allah Ibrahim mengangkat tangan dan berdoa, yang doanya diabadikan dalam Al-Quran surah Ibrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, sebagaimana perintahmu aku tinggalkan anak dan istriku di lembah yang panas, yang tandus. Tidak ada makanan, tidak ada minuman, tapi dekat dengan Baitikal Muharram. Rabbana liyuqimas shalah, jadikanlah mereka menjadi orang-orang yang senantiasa mendirikan salat. Nabi Ibrahim mendahulukan perintah Allah dibandingkan dengan perintah yang lainnya. Ini Masya Allah. Menjadi satu pelajaran buat kita, Ibu. Yang kadang-kadang kalau ada panggilan Allah sama panggilan manusia, kadang-kadang. Mana yang kadang-kadang kita dahulukan? Kadang-kadang kita masih mendahulukan panggilan manusia dibandingkan dengan panggilan Allah. Maka kisah hidup Nabi Allah Ibrahim menjadi pelajaran yang paling berharga buat kita. Nabi Allah Ibrahim mengajarkan bagaimana keharmonisan keluarga. Ketika bercakap-cakap dengan putranya, bukan mengintimidasi, bukan memaksa, tapi fanzur maza taro, kira-kira bagaimana wahai anakku. Dan ketika Nabi Ibrahim berbicara kepada ayahnya, Azar yang dikenal sebagai pembuat patung berhala pun, sekalipun berbeda keyakinan, berbeda keimanan, tapi tetap Nabi Ibrahim berbicara dengan santun. Dikatakan, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Wahai ayahku, apakah engkau akan menyembah patung yang gak bisa ngomong, yang gak bisa mendengar, yang gak bisa bicara? Artinya apa kita sebagai orang tua, Ibu? Nih kita semua yang punya anak, ada kalanya kita jadi ibu, ada kalanya kita jadi anak. Pas lempengan kita jadi anak, ya, biar bicara yang bagus dengan orang tua kita, seapa-apanya orang tua kita. Pas lempengan kita jadi anak, kita harus menjunjung tinggi bakti kita kepada orang tua, sekalipun mungkin pinteran anaknya daripada ibunya, tapi kita nggak bisa sukses kalau tidak berkat doa daripada ibu kita. Betul apa enggak? Jadi buat anak-anak yang udah sukses, jangan lupa bahwa di situ ada jerih payah orang tua kita, ada jerih payah keluarga kita. Mudah-mudahan banyak kisah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran yang berharga buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustazah Nida yang telah kembali menceritakan bagaimana sosok Nabi Ibrahim alaihissalam. Sosok Nabi Ibrahim alaihissalam bukanlah hanya sekedar sosok ayah ataupun sosok suami yang solih, tapi beliau adalah sosok komunikator yang unggul kalau saya mengatakan seperti apa yang disampaikan oleh guru-guru kita tadi. Selain juga pandai mengkomunikasikan kepada istri dan juga anaknya, namun juga sosok Nabi Ibrahim juga
tetap pandai ataupun santun dalam berkomunikasi kepada ayahnya meskipun berbeda akidah. Nah, pemirsa, kita akan membedah lagi kisah yang menarik ini tentunya di sesi tanya jawab segmen 3, 4 dan juga segmen 5 nanti. Nanti kami akan persilakan kepada Rijama untuk mengajukan pertanyaan. Namun sebelumnya, guru kita Ustazah Sofwat Tunida sudah bergeser posisi untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Baik jamaah sekalian, hari ini kita akan mencoba untuk memberikan hadiah, berbagi berkah bersama dengan Luwak White Coffee bagi jamaah yang bisa beruntung dan bisa menjawab pertanyaan kita pada hari ini seputar tema yaitu kehidupan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bagi siapa yang bisa menjawab silakan angkat tangannya dan akan mendapatkan hadiah uang tunai 1 juta rupiah yang dipersembahkan oleh Luwak White Coffee, tapi jangan lupa dipotong pajak. Baik, apa pertanyaannya yang bisa silahkan mengangkat tangannya, nanti saya akan memilih dari depan sini siapa yang mengangkat tangan terlebih dahulu. Pertanyaannya, sebutkan salah satu mukjizat dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya, baik, kepada Mbak yang berjilbab ungu, silahkan maju ke depan. Baik, boleh dipegang mic-nya. Dengan Mbak siapa? Dengan saya Ica Mariani. Mbak Ica? Ya. Mbak Ica Mariani. Baik, pertanyaannya, sebutkan salah satu mukjizat dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Mukjizat dari Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu tidak terbakar api. Tidak terbakar oleh api. Kira-kira jawabannya benar? Alhamdulillah. Selamat untuk Mbak siapa tadi? Ica. Mbak Ica ya. Alhamdulillah selamat mendapatkan 1 juta rupiah dipotong pajak ya. Mudah-mudahan ini menjadi bermanfaat ya dan insya Allah bisa digunakan dengan sebaik-baiknya. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah sekalian, jangan kemana-mana, insya Allah Damai Indonesiaku akan kembali setelah yang satu ini.